Bentar. Oh iya, saya punya ini. Halo, tes. Tes, coba. Iya, Prof. Ya, Oh, Prof. Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Dengar, Prof. tadi suara saya kecil. Jumlah mahasiswanya seluruhnya berapa? 27 peserta, Prof. Ina. 27 sama sekretariat dan saya. Ini ada 28, masih 26 mahasiswanya ya, masih kurang satu. Oke, kita mulai saja, sudah pukul 8. Apakah, jadi gini, pada kuliah saya, itu saya sudah memberikan video kuliah saya sebelumnya, saya sudah rekam. Nah, kenapa demikian? Karena kalau selama kuliah itu 2 jam itu biasanya saya memberikan dan kalian tidak sempat bertanya lagi, karena itu sekarang metodenya metode di mana saya memberikan dulu kuliahnya, rekamannya, sehingga Anda bisa baca dan membandingkan dengan yang ada di literatur atau pengetahuan Anda sebelumnya. Nah, bisa dicari-cari dulu apa yang ingin Anda tanya tuh, sehingga hari ini datang sudah dengan pertanyaan. Kita tinggal diskusi, saya nggak mengulang lagi kuliah. Ya, dan kalau nggak salah video mock-nya juga sudah masuk ya, Mas Faris? Video MOOC-nya belum ditampilkan, Prof. Baru yang 2 jam ya. Di Mas aja, Prof. Tolong disiapin Mas Faris untuk dibuka. Baik, Prof. Ya. Saya akan berikan video mock-nya juga untuk yang aplikasi ya hari ini ya. Yang aplikasi untuk Anda dengarkan, ini sebenarnya rangkuman hanya. Tapi sekali lagi hari ini saya tidak mengulang kuliahnya. Apakah sudah mendengarkan rekaman kuliahnya? Sudah pernah Ya, kemarin. jadi seharusnya sudah bisa diskusinya lebih lancar. Jadi kalau Anda tidak ada diskusi ya sudah selesai gitu. Ya, karena sebenarnya yang diberikan sudah ada di video rekaman perkuliahan. Kita dengarkan dulu ringkasan yang mengenai replikasi DNA ini ya. Mudah-mudahan bisa rangkum. Oke, silakan Mas Faris. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran dengan materi replikasi DNA pada mata kuliah Biologi Molekuler dan Genetika. Mengapa DNA harus direplikasi? DNA adalah materi genetik di dalam sel yang memberikan informasi untuk pembentukan protein yang berperan dalam menentukan bentuk, karakter, fungsi, dan aktivitas sel. Proses penggandaan atau replikasi DNA diperlukan pada saat pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi sel pada suatu organisme untuk mempertahankan jumlah dan kualitas DNA. Pada pembelahan sel, yaitu proses mitosis pada fase S interfase dan proses meiosis, DNA di dalam sel induk harus digandakan dahulu untuk dibagikan kepada 2 sel anak, sehingga dipastikan Mas Faris, bahwa bisa di stop dulu? Jumlah DNA. Kok ini ya buram ya? Nggak tahu apa mungkin layar saya. Yang lain lihatnya buram nggak? Di saya jelas, Prof. Oh, jelas Saya ya? jelas, Prof. Ya, Oh jelas, ya, Prof. ya. Ini udah jelas ya, mungkin ya, internet saya. Oke, baik, lanjutkan. Yang sama dengan sel induk. Jadi, replikasi DNA adalah proses sintesis DNA anak dengan cetakan DNA induk. Pada dasarnya, mekanisme replikasi DNA serupa pada sel eukariotik maupun prokariotik. Walaupun sel eukariotik lebih kompleks daripada prokariotik dengan adanya membran inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel, sehingga DNA kromosom berada di sitoplasma. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mendapatkan Nobel untuk struktur DNA helix ganda. Berdasarkan penemuan ini, diajukan 3 model replikasi DNA, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Pada tahun 1958, Matthew Meselson dan Franklin Stahl membuktikan bahwa replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif. Artinya, DNA helix ganda harus dipisahkan dahulu dan masing-masing untai bertindak sebagai cetakan
untuk membentuk untai anak yang komplementer. Hasilnya adalah 2 untai ganda yang masing-masing terdiri dari 1 untai induk dan 1 untai anak. Replikasi DNA bukanlah proses yang sederhana. Pembentukan garpu replikasi dan arah sintesis DNA dari 5 aksen ke 3 aksen menimbulkan masalah karena kedua untai DNA memiliki orientasi ujung 5 aksen dan 3 aksen yang berlawanan sesuai sifat antiparalel DNA untai ganda. Berikut adalah gambaran skematis garpu replikasi dari untai ganda DNA yang bersifat antiparalel. 1 untai DNA anak dapat disintesis dengan mudah karena searah bukaan garpu replikasi dan arah sintesis DNA. Untai anak ini disebut untai yang memimpin atau leading strand, yang disintesis secara kontinu. Sedangkan sintesis untai lainnya tertinggal atau menyusul, disebut lagging strand. Oleh karena berlawanan arah dengan bukaan garpu replikasi, sehingga harus menunggu beberapa saat setelah sebagian leading strand disintesis. Oleh karena itu, lagging strand disintesis secara terputus-putus atau discontinue, sehingga menghasilkan fragmen Okazaki. Replikasi DNA dimulai dari situs origin of replication. Pada sel E. coli yang memiliki DNA sirkuler dikenal situs orisi. Garpu replikasi pada sel prokariotik membuka dari orisi ke 2 arah, yaitu searah dan berlawanan arah jarum jam. Pada sel eukariotik yang memiliki DNA linear, terdapat lebih dari 1 situs mulai. Pada setiap situs mulai, arah replikasi juga berlangsung ke 2 arah. Akan tetapi kecepatan mulai replikasi dapat berbeda-beda. Marilah kita tinjau komponen protein yang terlibat pada tahapan replikasi DNA, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dibagi atas tahap pembentukan garpu replikasi yang memerlukan enzim DNA girase atau topoisomerase 2. Enzim ini berjalan paling depan untuk mengendurkan supercoil DNA agar DNA helikase dapat bekerja. Selanjutnya, enzim DNA helikase untuk melepas ikatan hidrogen sehingga molekul heliks ganda DNA terpisah menjadi 2 untai tunggal dan membentuk garpu replikasi. Selain itu, diperlukan single stranded binding protein atau SSBP untuk mempertahankan untai tunggal DNA yang sudah dipisahkan agar tidak kembali berpasangan. Oleh karena DNA polimerase tidak dapat memulai sintesis DNA tanpa adanya ujung 3 aksen OH bebas, maka dibutuhkan enzim primase atau RNA polimerase untuk mensintesis primer RNA secara de novo. Primer RNA berpasangan dengan cetakan DNA dan menyediakan ujung 3 aksen OH bebas untuk penambahan nukleotida DNA oleh DNA polimerase. Pada lagging strand disintesis lebih dari 1 primer RNA, sedangkan pada leading strand hanya 1 primer RNA. Setelah tahap inisiasi adalah tahap elongasi. Tahap elongasi memerlukan enzim DNA polimerase. Enzim ini membentuk ikatan fosfodiester antara nukleotida yang ditambahkan dengan nukleotida di ujung 3 aksen OH untai DNA yang sudah terbentuk. Kemudian terbentuk ikatan hidrogen antar basa nitrogen yang komplementer pada kedua untai DNA, yaitu adenin dan timin, sitosin dan guanin. Pada prokariot dikenal 2 DNA polimerase yang berperan penting pada replikasi DNA, yaitu DNA polimerase 1 dan DNA polimerase 3. Keduanya memiliki aktivitas polimerase 5 aksen ke 3 aksen untuk mensintesis DNA, namun DNA polimerase 1 mensintesis fragmen DNA pendek. Sedangkan DNA polimerase 3 yang merupakan enzim utama replikasi DNA mensintesis fragmen DNA yang lebih panjang, yaitu leading strand dan lagging strand. Keduanya juga memiliki aktivitas eksonuklease 3 aksen ke 5 aksen untuk mekanisme proofreading atau pembacaan ulang untuk memeriksa kembali
dan memperbaiki kesalahan penambahan nukleotida pada untai yang sedang disintesis, sehingga replikasi DNA berlangsung sangat akurat dan meminimalkan terjadinya mutasi DNA. Namun demikian, tetap dapat ditemukan kesalahan satu basa dari sekitar 10 miliar basa yang ditambahkan pada replikasi DNA. Aktivitas eksonuklease 5' ketiga aksen hanya dimiliki oleh DNA polimerase 1 untuk melepaskan primer RNA dan perbaikan DNA yang salah karena pemaparan mutagen. Selanjutnya adalah enzim DNA ligase yang diperlukan pada replikasi DNA. Enzim ini berperan menyambung dua fragmen Okazaki sehingga membentuk satu kesatuan untai DNA. Oleh karena replikasi berlangsung ke dua arah, maka apabila dua garpu replikasi dari arah yang berlawanan bertemu, akan terjadi terminasi. Pada prokariot, terminasi umumnya terjadi pada situs spesifik atau locus ter yang akan diikat oleh protein TUS. Pada eukariot, situs terminasi ditentukan secara random berdasarkan lokasi situs inisiasi replikasi. Kompleks protein yang berperan pada replikasi DNA dapat saya ilustrasikan sebagai konvoi pengiring mobil presiden yang akan melewati jalan. Konvoi terdiri dari polisi bermotor yang membuka jalan, dalam hal ini enzim DNA girase, mobil para pejabat tinggi, DNA helikase, mobil menteri, trimase, dan mobil wakil presiden, DNA polimerase 1, yang terakhir adalah mobil presiden, yaitu DNA polimerase 3. Pada setiap persimpangan jalan, jalur yang telah dibebaskan dari kendaraan lain oleh polisi pembuka jalan harus dijaga atau ditahan oleh polisi lalu lintas. Dalam hal ini, protein SSBP, agar kendaraan dari jalur persimpangan tidak melintas. Apabila konvoi telah lewat, maka jalur tersebut akan dibuka kembali dan polisi yang menjaga di persimpangan jalan akan berpindah ke persimpangan jalan selanjutnya yang dilalui oleh konvoi tersebut. Apabila ada penghalang jalan yang tidak dapat dibuka, maka konvoi tersebut akan berhenti. Demikian sekilas pemaparan saya mengenai materi replikasi DNA. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, Prof. Silakan. Ya, izin mau nanya, itu Mbak, DNA... kenalkan diri dulu. Oh ya, saya Tobias dari Peminatan Biologi Kedokteran. Ya. Saya ingin bertanya, itu DNA polimerase 1 kan kalau saya nonton video yang pengajaran sebelumnya, dia bergeraknya kan agak lambat ya, 10 nukleotida kalau nggak salah. Ya. Rate-nya. Tapi kalau polimerase 3, dia cepat itu, 1000 kalau nggak salah. Ya. Nah, itu bagaimana polimerase bisa berjalan, nggak ketinggalan gitu, polimerase 1 ini. Sebenarnya langsung saya jawab ya, Tobias. Makasih atas pertanyaannya. Sebenarnya bukan bergeraknya yang lambat, tapi kecepatan dalam mensintesis DNA. Jadi itu kan enzim. Enzim kan mengkatalisis. Jadi bukan bergeraknya pada waktu tadi kan kalau kita bayangkan konvoi itu dia bergerak dan ini bukan itunya, tapi pada waktu dia harus melakukan sintesis DNA, aktivitas enzimnya itu lebih lambat dibandingkan dengan polimerase 3. Sehingga kalau dia misalnya membutuhkan polimerisasi yang panjang, seperti misalnya bikin bikin lagging strand, bikin leading strand, itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, karena itu yang melakukan itu adalah DNA polimerase 3 yang lebih cepat. Nah, sementara kalau untuk bikin primer yang hanya 10 sampai 20 nukleotida itu dilakukan oleh DNA polimerase 1 karena pendek-pendek. Jadi atau kalau misalnya ada kesalahan
ada perbaikan DNA, itu ada yang dibuang, DNA yang nukleotida yang salah digantikan yang baru, itu paling hanya 1-2, itu dilakukan oleh DNA polimerase 1 gitu. Ya, jadi bukan jalannya yang lambat. Baik, Oke. terima kasih, Prof. Ya, baik. Ada lagi? Saya berharap Anda tidak hanya mengandalkan video kuliah saya ya, juga sudah membaca dari apakah dari textbook atau sudah membuka dari internet, dari referensi animasi. Sekarang juga Anda ketik langsung DNI replication animasinya atau image-nya yang lebih bagus-bagus ya. Saya juga ngopi dari situ yang bisa Anda gunakan untuk pemahaman Anda gitu ya. Oke, bahkan mungkin ada yang berbeda gitu. Jadi itu yang kita diskusikan, kenapa kok di sini saya baca begini gitu, kenapa ini. Jadi tidak hanya dari kuliah saya, supaya justru gunanya itu ada waktu antara Anda dengerin kuliah dan proses kita berdiskusi, supaya di-enrich pengetahuan yang saya berikan itu mungkin hanya 10%, nah sisanya itu Anda harus cari sendiri. Ya, ini hanya overview-nya seperti itu. Kedalamannya tentu Anda yang menentukan sendiri, saya perlu sedalam apa gitu. Oke, baik, ada lagi? Boleh izin tanya lagi, Prof? Ya, silakan. Kali ini saya mau tanya mengenai ini apa situs terminus kalau di DNA linier ya. Kalau itu kan lokasi terminus berarti di ujung kromosom ya. Atau berarti apakah setiap kali selesai replikasi dia apa ada bagian yang tersisa yang nggak direplikasi gitu, bagian terminusnya itu. Ya, Itu saja, Bro. ya, jadi karena DNA yang pada eukariotik ya, Iya benar yang sel linier. eukariotik itu kan linear DNA ya. Jadi situs mulainya itu ada di banyak titik, multiple multiple site gitu ya. Jadi bukan seperti yang sirkular seperti pada bakteri atau E. coli itu hanya satu titik. Ini ada di banyak titik. Artinya nanti yang mulai dari satu titik dengan titik yang kedua itu kan tadi sudah disampaikan ada dua arah ya. Aplikasinya ada ke kanan, ada ke kiri gitu ya arahnya. Nah, jadi yang misalnya ke kanan akan bertemu dengan titik yang ada di sebelah kanan yang ke kiri. Paham nggak? Jadi pada waktu sintesis DNA anak yang arah, sebentar saya mesti pakai whiteboard. Bagaimana ya? Nggak ada whiteboard di sini. Oh ini. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Masih loading, Prof. Oh, Ini baru terlihat, Bro. ya. Tolong kalian nggak usah ini. Ini ada yang jadi ya, oke. Nama-namanya. Jadi ini kan gini. Aduh, ya. Jadi ini dua arah ada ya, ada dua untai kan dibuka dulu, kemudian oh, di sini. Oke. Jadi kalau ada titik di ini mana ya? Jadi kalau ada titik di sini, uh, ini gimana sih caranya? Tunggu, saya ulang lagi. Ups, kok tebal akan? Ya udah nggak apa-apa deh. Nah, jadi titik mulai di sini sama titik mulai di sini. Ya, nanti kalau yang titik mulai di sini sintesis anaknya kan
Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ini yang ke kanan ya, ke arah situ, sedangkan yang ini ke kiri. Ya kan? Ini sebenarnya ada dua arah, ini juga ada ke sini, ada ke sini. Nah, nanti akhirnya dia akan bertemu nih dengan yang ini. Ya, sintesis anaknya. Nah, bertemunya di mana? Tidak di tengah-tengah karena bisa aja ini yang lebih cepat ke kanan. Yang di sini lebih cepat ke kanan, yang ini masih baru mulai. Nah, begitu bertemu di tengah-tengah akan disambung oleh DNA ligase. Itu akan berhenti. Jadi tidak ada situs stagnasi yang tertentu seperti halnya pada E. coli yang melingkar hanya satu titik, situs mulainya, kemudian dia akan ada situs stagnasi yang di mana dia akan berhenti gitu. Seperti itu. Jadi, nah kalau lain halnya dengan yang Anda katakan, pada ujung pada telomer-telomernya, ya. Pada ujung itu adalah, bukan situs stagnasi. Jadi adalah bagian di ujung dari, DNA, kromosom yang tidak, direplikasikan. Kenapa tidak direplikasikan? Karena itu, biasanya mulai dengan di ujung 3 aksen OH dari template-nya, nanti akan mulai dengan primer ya, dengan primernya mulai di 5 aksen. Nah, begitu primer dilepas, itu akan kosong, ada gap ya. Nah, kalau misalnya Okazaki fragment, ini Okazaki fragment ya. Saya hapus dulu ini. Nah, kalau Okazaki fragment kan seperti ini ya, Okazaki fragment, ini 5 aksen. Nah, ini ininya, template-nya. Nah, di sini kalau pada waktu, ini primer-nya ya, anggap ini primer-nya. Nah, primer ini sorry salah menggambarkan. Nah, template-nya pada waktu mode ini dibuat primer-nya dulu. Primer-nya dibuat, baru setelah itu mulai perpanjangan rantainya. Nah, nanti primer akan dilepas nih, primer ini akan dilepas. Ini ada gap di sini. Nah, kalau Okazaki fragment ini kan sepotong-sepotong. Di sini ada lagi mulai primernya. Baru ada lagi setelah primer baru ada lagi. Ini yang disintesis sorry. Nah, primer dilepas, yang primer ini dilepas, sorry. Nah, primer dilepas, ini bisa disambungkan dengan ligase. Ini bisa disambungkan dengan ligase. Tapi yang di ujung sini tidak bisa, karena tetap tidak ada ujung 3 aksen OH yang bebas. Tidak, karena untuk bisa ligase itu melekatkan, tolong jangan ikut ini. Oke, pada waktu ligase mau melekatkan itu diperlukan ujung 3 aksen OH untuk membentuk ikatan fosfodiester. Nah, yang di sini nggak bisa. Akhirnya DNA anak yang terbentuk ini kurang sedikit nih di sini. Ya, jadi ada gap, primer gap yang ditinggalkan. Tapi karena ini adanya di ujung 3 aksen OH dari template-nya, ini 3 aksen OH, ini 5 ya. Paham ya 3 sama 5 aksen itu kenapa 3 aksen, kenapa 5 aksen, harusnya Anda juga sudah tahu ya. Itu. Nah, karena ini di ujung sini adalah telomer yang merupakan repeat atau tandem sequence, tandem repeat sequence yang sebenarnya tidak punya peran, dia bukan gen dan tidak ada peran apa-apa. Jadi dan akan disintesis terus-menerus oleh telomerase selama sel itu masih aktif ya, masih muda. Kecuali kalau pada sel yang tua itu melambat telomerasenya, sehingga ini nggak apa-apa hilang, nggak ada. Karena ini sebenarnya telomer ini ada banyak sekali nanti dan akan disintesis lagi gitu, dibuat lagi. Nah, itu. Tapi pada sel yang tua, ini lama-kelamaan akan ini hilang, tidak disintesis lagi, makin lama makin mundur. Kalau replikasi lagi makin mundur, makin ke sini dan akhirnya masuk ke bagian
dari gen yang merupakan gen, bagian dari DNA yang membawa informasi genetik yang tentunya akan kalau ada yang hilang itu akan menjadi suatu kelainan gitu. Ya, tapi selama telomer yang hilang itu nggak apa-apa karena telomer akan disintesis terus. Itu hubungannya. Tapi tidak ada kaitan dengan situs terminasi ini, Tobias. Halo, Tobias? Oke, jadi ini Ya. maaf saya jadi mau, iya Prof, saya jadi mau memperjelas lagi sih habisnya. Kan kalau replikasi yang linear itu kan berhentinya di situs terminus bukan ya Prof? Enggak, tidak ada Oh situs bukan. terminus seperti yang saya tadi katakan. Dia berhentinya karena dia bertemu antara satu, ini dengan satu yang sebelah kanan dengan sebelah kiri tadi, yang saya udah gambar, udah dihapus. Tapi kalau itu bukannya kalau di yang sirkuler ya Prof? Enggak, Bukan yang itu di linear sirkular ya? ini kan begini, sirkular ya, dia mulai di sini. Jadi di sini mulai replikasi. Nah, dia ada ke kanan, ada ke kiri. Nanti dia akan berhenti, yang ini berhenti misalnya di titik yang ini, situs stagnasi, yang ini bisa aja berhenti di titik yang sebelah sini. Nah, itu hanya satu situs mulainya, kanan dan ke kiri. Tapi kalau yang linear, seperti nanti mungkin bisa dilihat juga di textbook itu ada banyak. Nah, multiple di sini, di sini, di sini. Nah, nanti yang dari sini ke sini akan ketemu sama yang dari ini ke sini. Dan dia akan berhenti, tapi tidak ada titik yang spesifik. Ya, ini juga begitu, dari sini ke sini akan bertemu dari yang ini ke sini. Seperti itu. Oke, sudah jelas Prof. Ya, Terima baik, kasih. terima kasih. Baik, yang lainnya? Ini saya hilangkan dulu, gimana ya tutupnya. Yang lainnya silakan. Seperti yang lainnya belum mendengarkan ya. Kayaknya sia-sia kita akan kuliah hari ini kalau tidak mendengarkan gitu. Nanti saya akan lihat di ujiannya nih, kelihatannya ngerti apa enggak. Selamat pagi, Prof. Pagi, Josephine. Perkenalkan saya Josephine dari peminatan farmakologi, Prof. Ya, silakan Josephine. Izin bertanya sekalian mau konfirmasi pemahaman juga, Prof. Jadi saya baca kemarin itu kalau mutasi biasanya paling sering terjadi di bagian lagging strand, Prof. Karena di lagging strand ini kan pada saat membuat loop itu kan memerlukan waktu ya, supaya arah pembacaannya tetap dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Nah, pembuatan loop ini membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga biasanya kalau evolusi itu terjadi mutasinya di bagian lagging strand karena waktu delay-nya itu, Prof. Kira-kira apakah pernyataan ini benar ya, Prof? Ya, jadi gini ya, saya mau jelaskan dulu, apa yang saya berikan ini adalah overview. Jadi benar-benar basic yang Anda harus ketahui. Nah, kita tahu bahwa ilmu biologi molekuler secara umum itu berkembang sangat pesat sekali. Hari ini aja kita bisa buka, apa namanya, ada artikel-artikel baru, ribuan artikel baru yang, terbit apa namanya, melaporkan, misalnya secara basic ini bilangnya begini gitu ya, tapi dia melaporkan, "Oh ternyata pada sel ini tidak begini, bukan DNA polimerase 1 dan 3 yang bekerja, ada DNA polimerase yang lain, atau bahkan tidak membutuhkan DNA polimerase untuk replikasi." Ada seperti itu. Jadi, banyak, referensi baru. Saya, apresiasi, terima kasih Josephine sudah mau membaca itu yang kita inginkan, selalu membaca yang terbaru. Tugas saya ini memberikan basicnya, overview-nya, tapi Anda harus mengolah, enrich sendiri pengetahuan seperti yang Josephine sudah lakukan, ya baca. Nah, apakah ini benar atau tidak? Itu adalah laporan, laporan dari riset ya. Artinya laporan pada satu kasus tertentu, maksudnya bukan kasus, pada satu mungkin spesies tertentu atau gen tertentu ya itu mungkin apa Josephine dia melakukannya pada apa
yang Josephine baca contohnya? Iya, Prof. Dia melakukan pada apa spesies apa atau apa yang dilaporkan itu, yang melaporkan itu? Itu review ya Anda bacanya ya? Review, Prof. Review ya, nah, intinya, yang saya mau sampaikan bahwa, sampai, artikel-artikel tersebut melaporkan sampai itu bisa menjadi teori, itu membutuhkan waktu ya. Kalau dia ada yang melaporkan gini, mereview seperti ini, kemudian nanti ada lagi tambahan dari ini, sehingga firm bahwa, itu, apa, apa ya saya bilang bahwa mutasi itu lebih banyak pada lagging strand gitu ya setelah berulang dikemukakan itu bisa menjadi suatu dalil gitu atau suatu teori atau bisa diinikan sebagai Nobel diajukan sebagai Nobel gitu penemuan-penemuan yang berbeda dari apa yang sudah ada di teori atau yang khusus dari spesifik dari yang ada di teori. Nah, tapi kita tetap harus tahu gitu dan kita sebagai peneliti harus tahu dan harus oh iya saya coba pada gen yang lain gitu ya. Nah, yang tadi Josephine baca itu review itu biasanya sudah dari beberapa artikel sebelumnya, dari beberapa publikasi sebelumnya yang dia rangkum seperti itu. Artinya sudah lebih kuat dibandingkan hanya satu reference. Tapi kita perlu membaca itu untuk mengetahui apa nih yang baru. Oh, sehingga membuka pikiran kita untuk topik ide penelitian selanjutnya bukan untuk meniru, tapi paling tidak bisa seperti itu ya idenya. Seperti itu ya. Jadi kalau Josephine tanyakan, apakah memang seperti itu? Kalau udah dipublikasi memang itu adalah apa yang dilaporkan orang gitu. Ya, jadi memang mutasi saya mau tekankan bahwa mutasi kalau kita bicara soal mutasi tidak hanya terjadi mutasi bisa spontan, bisa juga terjadi spontan itu tidak ada yang dinamakan sebagai de novo mutasinya, nggak ada asal muasalnya tiba-tiba ada mutasi di situ. Tapi mutasi bisa juga disebabkan misalnya oleh agen-agen mutagenik seperti misalnya bahan kimia, sinar ultraviolet gitu ya, sinar-sinar pengion, radiasi pengion, itu terus kemudian virus bisa menyebabkan mutasi. Nah, kapan terjadinya mutasi? Mutasi bisa terjadi pada waktu replikasi, bisa juga terjadi tidak waktu replikasi. Jadi sel dia nggak lagi replikasi DNA-nya, itu terjadi mutasi. Misalnya waktu paparan itu tidak waktu replikasi. Nah, pada waktu replikasi itu terjadi mutasi karena salah masangin basanya. Itu yang tadi ini mestinya masukin basa ini salah masangin. Itu bisa terjadi mutasi. Nah, semuanya itu di sel punya mekanisme pertahanan. Nah, mekanisme pertahanan terhadap mutasi ini merupakan mekanisme perbaikan. Artinya ada kesalahan dari basa ya, sebelum terjadi mutasi itu bisa diperbaiki. Ya, sel mempunyai mekanisme seperti itu. Ya, tadi mekanismenya ada eksonuklease 3 aksen 5 aksen sebagai mekanisme proofreading pada DNA replikasi atau eksonuklease 5 aksen 3 aksen DNA polimerase eksonuklease 5 aksen 3 aksen yang mencegah terjadinya mutasi pada waktu tidak replikasi. Misalnya ada paparan mutagenik gitu seperti itu. Nah, itu dan banyak lagi sebenarnya ya. Nanti Anda bisa lihat mekanisme repair dari DNA yang ada di dalam sel sehingga untuk terjadinya mutasi itu nggak gampang gitu. Ya, itu untuk membekali Anda bahwa mutasi itu terjadi setelah mekanisme perbaikan itu. Artinya mekanisme perbaikannya sudah gagal, tidak bisa melakukan perbaikan. Nah, selama masih bisa diperbaiki, itu tidak namanya bukan replikasi. Jadi kesalahan kemudian diperbaiki sehingga tidak terjadi mutasi. Yang namanya mutasi itu kalau kesalahannya itu sudah tidak bisa diperbaiki permanen. Ya, apakah karena gagal mekanisme perbaikannya tidak terlacak atau terlalu banyak kesalahannya sehingga mekanisme perbaikannya kewalahan misalnya seperti itu.
Ya, jadi, kalau ditanya apakah itu penyebab satu-satunya mutasi, pada, lagging strand, itu pasti tidak. Penyebab mutasi itu banyak macamnya kalau kita bicara. Tapi bahwa review itu melaporkan bahwa pada lagging strand ini, pada waktu replikasi lebih rentan terhadap mutasi, itu, make sense gitu, ya, tapi itu bukan penyebab satu-satunya. Gitu, Josephine. Ya, yang, bisa saya sampaikan. Tapi saya menghargai sekali Josephine mau membaca itu, tapi kalau yang ada di referensi, tentu kalau referensinya bagus, referensi yang bisa dipercaya, ini sekarang banyak referensi yang abal-abal juga ya, tentu kita harus harus bisa kita terima. Nah, kalau kita sebagai peneliti tidak bisa menerima, kita harus membuktikan. "Oh, saya nggak percaya itu." Kita buktikan dengan riset gitu. Ya, jadi saya nggak bisa katakan bahwa, "Oh, itu salah," gitu, kalau saya tidak membuktikan. Karena dia sudah melaporkan secara ilmiah, ya. Josephine, ya Baik, Prof. ya, jadi Heeh. mudah-mudahan terus bisa membaca ya. Yang lain juga, apa namanya, terfokus pada, rekaman kuliah saya saja, jadi perlu menggali lebih lanjut. Tapi itu adalah, tambahan yang, bagus sekali untuk memperkaya keilmuan Anda gitu. Baik, terima kasih banyak sudah dijawab, Prof. Ya, terima kasih. Ada lagi? Izin Prof. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Fahbel dari peminatan sel punca. Saya mau konfirmasi ulang terkait dengan fungsi protein SSB. Itu berarti dia kan kalau seperti ilustrasi yang sudah disampaikan di video sebelumnya itu sebagai dalam bentuk polis lalu lintas yang menyetop laju lalu lintas untuk agar DNA itu bisa lewat, itu berarti dia fokusnya lebih ke lagging strand ya, Prof, ya? Soalnya kan, fragmen Okazaki itu kan sepotong-sepotong di sintesisnya. Ya, betul Benar? sekali. Jadi, Oh, artinya, eee, pada waktu dibuka garpu replikasinya, ya, itu kan harus, jadi, harus ada sebentar, yang Anda tanyakan apakah, SSBP itu hanya pada lagging strand ya? Sebenarnya enggak, iya. sorry, Oh, Fabel, tidak. Jadi dia memang pada waktu pembukaan itu tidak sekaligus semuanya dibuka garpu replikasi, sepotong-sepotong. Nah, itu yang menyebabkan, ada potongan fragmen Okazaki. Jadi katakan, leading strand itu akan dimulai dulu karena dia leading, ya, DNA polimerase 3 akan mulai membuat leading strand, dibuka dulu ininya, garpunya, DNA template-nya yang double stranded terbuka, sepotong gitu ya, misalnya, 20 basah terbuka. Nah, 20 basah ini pada leading strand langsung dijadikan template untuk sintesis. Sementara pada lagging strand itu akan mulai dari basah yang ke-20, balik mundur. Ya, balik mundur sampai ke, basah yang pertama gitu. Nah, nanti buka lagi, 20 lagi, seperti itu, sepotong-sepotong. Nah, si, SSBP ini bertujuan supaya pada waktu dibuka tidak balik lagi, gitu. Jadi baik pada leading strand maupun lagging strand itu berperan. Artinya pada waktu dibuka jangan sampai dia nutup lagi, karena secara alami, DNA itu adalah pada eukaryotik itu adalah double stranded, ya, double helix. Jadi kalau, dibiarkan dibukanya dengan paksa kan, dengan enzim helikase. Nah, kalau dibiarkan begitu saja dia akan kembali lagi, formasinya balik lagi jadi double stranded. Karena itu harus ditahan supaya jangan balik dulu sampai dengan terbentuk, disintesis, DNA anaknya. Karena pada akhir replikasi pun, kedua DNA, untai DNA template itu tidak akan pernah bertemu lagi. Karena nanti DNA template yang katakanlah ini kanan kiri ya atau atas bawah. Yang atas itu akan, berpasangan komplementer dengan DNA anaknya, yang, bawah, untai yang bawah juga demikian akan berpasangan dengan untai anaknya. Jadi DNA template-nya tidak akan balik lagi. Tadi kan di ilustrasi juga saya sudah kasih lihat
gitu ya. Jadi ada 2 untai gini, dia terpisah, kemudian dia tidak akan pernah kembali lagi gitu. Nah, itu tujuannya SSBP itu untuk menahan supaya tidak balik lagi selama dia single stranded, dia akan balik lagi. Tapi sebegitu dia sudah mencetak dipakai sebagai cetakan untuk sintesis DNA anaknya sudah ada, itu dia akan komplementer dan nggak mungkin balik lagi kan karena sudah berpasangan dengan DNA anaknya. Fabel, apakah bisa terbayang? Fabel, halo? Fabelnya freeze ya? Oke, Iya, Prof, sudah terbayang. Terima kasih, ya. Prof. Jadi seperti itu ya. Jadi itu berlaku untuk dua-duanya, untuk menahan supaya kedua untai tunggal itu setelah dipisahkan dengan helicase tidak kembali lagi gitu, tidak berpasangan lagi. Proses pemisahan untai ganda menjadi 2 untai tunggal ya, itu bisa terjadi dengan bantuan DNA helicase seperti itu, dengan cara ikatan hidrogennya dilepas ya, ikatan hidrogennya dilepas sehingga menjadi 2 untai tunggal. Tapi selain itu kalau kita di lab kita bisa melakukannya dengan membuat denaturasi dengan memanaskan DNA untai ganda pada suhu di atas 95 derajat ya, air mendidih supaya ikatan hidrogen itu dipaksa juga untuk lepas. Nah, itu pun demikian. Nanti kalau kita diamkan perlahan-lahan dia akan balik kembali. Namanya renaturasi. Jadi ada denaturasi, ada renaturasi kembali lagi ikatannya. Nah, uh, tapi itu ada tekniknya supaya hati-hati menurunkan suhunya dari misalnya 100 derajat harus kalau kita dari 100 derajat langsung masukin di es dingin itu nanti renaturasinya tidak sempurna jadi bisa aja harusnya begini lurus nanti dia bisa belok begini jadi bertemunya kembali pasangan-pasangan basah itu bisa random gitu ya. Tapi kalau kita lakukan dengan suhu yang bertahap, penurunan suhu yang bertahap itu akan kembali lagi sempurna. Nah, itu namanya renaturasi. Nah, prinsip ini digunakan untuk prinsip metode hibridisasi. Apakah Anda pernah dengar hibridisasi? Ini ada yang sudah bekerja dengan biologi molekuler? Saya ingin tahu. Ada? Belum? Semuanya belum? Yang biokimia? Swastu? Belum pernah, Prof. Belum? Bekerja di belum. Belum ada sama sekali? Waduh. Belum pernah bekerja di bagian biomolekuler, Prof. Belum. Yang bioinformatika? Izin, Prof. Ya. Saya pernahnya bekerja waktu pandemi COVID untuk Ya. ekstraksi Untuk dari PCR PCR. ya? Ya, untuk PCR. Nah, PCR itu langkah pertama dari PCR itu nanti Anda juga akan pelajari di TDL. Langkah pertama itu adalah denaturasi, memisahkan satu untai ganda menjadi 2 untai tunggal. Ya, supaya nanti masing-masing untai tunggal ini bisa dipakai sebagai cetakan untuk bikin DNA, untuk memperbanyak DNA. Ini pada PCR DNA. Kalau pada PCR RNA, kita hanya menggunakan satu untai, ya karena RNA single stranded, gitu. Satu untai yang merupakan untai template-nya. Nanti kita akan pelajari di sesi kuliah berikutnya sih, gitu. Tapi intinya adalah dengan dipanaskan kita akan mendenaturasi. Nah, setelah itu pada PCR itu Tiffany ada menambahkan yang namanya apa? PCR ditambahkan primer ya. Ditambahkan primer. Nah, sama sebenarnya PCR itu PCR DNA ya terutama itu prinsipnya sama dengan replikasi. Ya, jadi harus mulai dengan primer karena enzimnya itu enzim yang dipakai DNA polimerasenya itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada ujung 3 aksen OH. Ya, mulai pertamanya tuh dia nggak tahu. Nah, karena itu dia perlu primer. Pada replikasi itu primernya itu
disintesis oleh RNA polimerase. Kenapa? Karena RNA polimerase ini saya rasanya udah ada di kuliah saya ya, saya selalu ulang-ulang. RNA polimerase ini dibandingkan dengan DNA polimerase lebih saya bilangnya ini kayak seperti kakaknya ya, tapi ini ilustrasi ya, jangan Anda tuliskan di ujian ya, karena ini supaya Anda mengerti. Jadi dia lebih matang, lebih dewasa. Jadi dia bisa mulai sintesis de novo tanpa adanya prekursor 3 aksen OH itu. Dia sudah bisa mulai. Bahkan dia tidak perlu helikase. RNA polimerase kalau mau mulai sintesis nggak perlu helikase karena dia juga bisa memisahkan untai DNA ganda gitu. Ya, jadi dia lebih banyak kemampuannya. Nah, karena itu DNA polimerase untuk replikasi dibantu oleh RNA polimerase. Padahal kita tahu yang namanya RNA polimerase sebenarnya fungsinya pada transkripsi. DNA polimerase untuk replikasi karena mensintesis DNA gampang ya. DNA polimerase artinya enzim yang melakukan polimerisasi DNA. Nah, itu adalah replikasi. Sementara RNA polimerase RNA yang akan dipolimerisasi. Jadi itu adalah proses transkripsi. Nah, jadi ini aneh kan? Replikasi kok pakai RNA polimerase tadi yang namanya primase itu. Kenapa pakai itu? Nah, hanya untuk di awal bikin primernya. Ya, begitu primer selesai, nanti akan ada ujung 3 aksen OH bebas yang akan dilanjutkan dengan DNA polimerase. Tapi karena yang bikin primernya adalah RNA polimerase, itu primernya itu isinya adalah sequence RNA yang kita tahu agak berbeda ya, ada U-nya misalnya, terus di gulanya itu bukan bukan di 2 aksennya itu bukan deoksi ya, tapi OH, ada OH-nya. Jadi artinya harus dilepaskan, aneh nanti kalau ada sequence DNA. Karena itu harus dilepaskan dan meninggalkan gap yang tadi saya sudah bahas dengan Tobias, dan itu nanti diisi lagi oleh DNA polimerase 1 untuk mengisi primer gap-nya, kecuali yang ada di ujung sekali, yang di bagian telomer itu nanti ditinggalkan memang kosong gitu, jadi lebih pendek. Itu nyambungnya ke situ ya. Nah, jadi pada PCR itu juga sama, dia dilakukan secara in vitro. Primernya ini tidak dibuat oleh RNA polimerase karena kita udah bikin di tabung semua, udah set up. Buat apa kita tambahin RNA polimerase? Nah, tapi kita langsung tambahin primer DNA oligonukleotida yang kita sintesis. Kita minta ini sekarang bisa pesan saya mau primer isinya ini sekian nukleotida, dibuatkan dan itu kita tambahkan, dan primernya adalah langsung primer DNA. Jadi tidak perlu ada proses bikin primer RNA dicopotin, dimasukin lagi, diganti lagi, tidak ada, tapi langsung kita menambahkan primer DNA untuk menyediakan ujung 3 aksen OH. Karena ujung 3 aksen OH ini adalah tempat di mana enzim DNA polimerase mengikatkan nukleotida untuk membentuk ikatan fosfodiester. Seperti itu. Ya. Nah, proses di mana primer bisa berikatan dengan template, berkomplementer dengan template, itu sebenarnya sama dengan proses renaturasi. Jadi ada 2 untai kalau renaturasi, untainya asalnya dari 1 untai ganda sama, dibalik lagi kan, begini. Nah, tapi kalau yang primer tadi, primer itu pendek, misalnya cuma segini, sebolpen ini, sementara DNA genomnya panjang, jadi dia hanya berikatan di tempat tertentu. Nah, ini yang dinamakan sebagai hibridisasi, ya, atau annealing, penempelan. Jadi artinya proses berpasangannya basa-basa yang komplementer. Jadi kalau ada A pasangan dengan T, G dengan C, atau sebaliknya. Seperti itu. Ya, itu adalah proses hibridisasi. Jadi proses hibridisasi ini sebenarnya mimicking dari renaturasi. Cuman kalau renaturasi memang 2 untai tunggal yang asalnya tadinya sama, tinggal balik lagi. Tapi kalau hibridisasi, misalnya kita punya probe pendek atau primer yang akan berikatan di bagian tertentu dari DNA template kita gitu, untuk bisa
nantinya mengenali DNA template, apakah bertindak sebagai primer atau nanti kalau ada probe misalnya kita mau menguji apakah di template DNA genom kita itu ada mutasi dari nukleotidanya, kita masukkan probe yang isinya misalnya mutasi gen insulin kita mau tahu. Nah, probe-nya itu adalah probe dari sequence gen insulin ya yang wild type, yang tidak ada mutasi. Nah, kalau dia bisa berpasangan dengan DNA genomnya, itu artinya DNA genomnya wild type gitu, atau tidak ada mutasi. Tapi kalau tidak bisa berpasangan, misalnya karena ada mutasi pada DNA genom, akibatnya hibridisasi tidak terjadi. Nah, kita bisa kenali karena probe-nya ini ada labelnya. Kalau dia tidak menempel, labelnya tidak terlacak. Tapi kalau dia menempel, labelnya bisa terlacak. Itu proses hibridisasi. Sekarang juga Anda bisa klik langsung di handphone Anda, tanya AI, Gemini atau apapun, hybridization process. Ya, itu apa? Langsung panjang lebar. Ini saya hanya menjelaskan secara singkat. Ya, oke. Ada lagi? Jadi Saya izin bertanya. silakan. Lanjutkan Prof untuk yang tadi. Ya, silakan. Oh, ya baik. Selamat pagi Prof. Perkenalkan nama saya Amelia Rifki dari peminatan sains reproduksi. Saya izin bertanya Prof. Di video tadi dijelaskan bahwa replikasi DNA itu punya error rate yang sangat rendah karena ada proses proofreading lagi ya Prof di akhir. Nah, saya penasaran Prof, apakah kesalahan itu disebabkan karena memang keterbatasan sistemnya atau memang ada tujuannya ya Prof? Misal karena biar ada variasi genetik itu. Mohon penjelasannya Prof. Kesalahan itu gimana ulang? Kesalahan itu disebabkan karena ada sistemnya atau Kesalahan itu disebabkan karena memang keterbatasan sistem untuk maintain biar tidak ada kesalahan sama sekali atau memang ada tujuannya, Prof. tidak ada kesalahan yang ada tujuannya ya. Kita buat kesalahan tidak mungkin bikin kesalahan karena ada tujuannya. Itu secara logis gitu ya, tidak mungkin ada kesalahan karena ada tujuan. Yang namanya salah itu karena berbeda dari seharusnya kan. Jadi tidak mungkin kita membuat proposal untuk suatu kesalahan gitu, ada tujuan, ada latar belakang. Jadi tidak ada kesalahan karena tujuannya. Tapi kesalahan itu adalah karena yang seharusnya tidak diikuti. Nah, yang harusnya di-maintain tidak di-maintain. Jadi harusnya kalau ada kesalahan, kesalahan itu adalah proses yang wajar ya. Human error juga wajar ya, tapi seberapa salahnya itu yang bisa kita maklumi itu tentunya ada batasannya. Nah, kesalahan DNA itu bisa kesalahan karena paparan tadi ya, karena paparan sehingga DNA-nya ada bahan mutagenik sehingga ada DNA DAG namanya, sehingga DNA DAG pada misalnya guanin itu sehingga guaninnya tidak dikenali sebagai guanin lagi, mungkin dikenalinya sebagai sitosin sehingga pada replikasi menjadi berbeda seperti itu. Atau kesalahan memasukkan apa namanya memasangkan basa-basa pada waktu replikasi. Nah, yang Anda maksud maintain itu adalah mekanisme perbaikan ya yang tadi kita reparasi atau perbaikan yang tadi kita sudah bicarakan. Kalau pada replikasi dinamakan proofreading yang untuk membaca ulang kalau ada kesalahan. Kalau kita ngetik kan juga wajar bahwa ada kesalahan. Tapi kita bisa baca ulang kalau kita ngetik panjang, nulis tesis apa-apa, cepat sekali ngetik. Tapi sesudahnya kita baca ulang atau kita minta orang lain baca ulang gitu. Ada kesalahan ketik apa enggak supaya bisa diperbaiki sebelum itu naik cetak. Sebelum naik cetak. Kalau udah naik cetak udah nggak bisa diperbaiki, udah dibaca semua orang. Gitu. Nah, ini juga sama. Proofreading itu adalah membaca ulang sebelum selesai replikasi. Jadi dilakukan perbaikannya pada waktu replikasi, gitu. Nah, saya nggak tahu nyambung apa enggak dengan pertanyaan Anda. Tadi apa kalau kesalahan itu ada tujuannya? Itu tidak, menurut saya tidak ada. Tapi ada kesalahan yang disebabkan oleh bahan mutagenik gitu ya. Bahan mutagenik itu, tapi itu juga bukan tujuan ya kita katakan. Jadi memang ada pemaparan yang apakah itu sengaja atau tidak sengaja gitu. Ya, jadi
apakah terjawab saya, tidak tahu, tapi bahwa kesalahan itu sudah direncanakan itu, tidak ada. Kecuali kalau kita in vitro ya, memang kita sengaja bikin, mutagenesis misalnya, ya itu bisa kita buat itu. Tapi kalau di dalam sel, secara in vivo itu ada kesalahan yang kita itu rasanya tidak atau genome editing atau editing. Ya, atau maksud Anda, kita misalnya, sengaja membuat kesalahan untuk memperbaiki sesuatu. Misalnya gennya ada yang salah sehingga menimbulkan penyakit, itu justru kita edit gennya. Kita bikin mutasi supaya gen yang salah itu menjadi benar, gitu. Ya, itu mungkin itu, kalau, ada tujuannya adalah, seperti itu gitu kalau kita sengaja bikin kesalahan. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas Baik. jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Prof, saya izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya saya Reihana Nadia Sabrina dari Peminatan Sel Punca. Saya ingin bertanya, Prof, untuk, DNA polimerase 1 itu kan memiliki aktivitas eksonuklease 3 aksen ke 5 aksen untuk proofreading. Nah, apakah bisa terjadi jika ada nukleotida yang salah tapi tidak diperbaiki oleh aktivitas jika bisa terjadi, masalahnya ada di bagian mana ya, Prof? Terima kasih. Ya. Ya, tentu bisa secara biologis ya, kalau, peristiwa biologis segala macam, ini bisa terjadi pasti, nggak usah ini pun, semua, peristiwa. Jadi, kalau kita bicara, proses biologis atau peristiwa yang terjadi secara biologis, itu tidak mungkin bukan tidak mungkin, sangat kecil kemungkinannya 1+1 sama dengan 2. Ya, jadi 1+1 bisa 4, bisa 5, bisa minus. Nah, itu, kenapa begitu? Nanti Anda harus menjelaskan, tidak ada yang salah gitu, selama kita punya penjelasannya, kenapa itu bisa begitu. Nanti kalau Anda menulis tesis pun demikian, tesis yang hasilnya linear sekali misalnya, itu malah meragukan dalam tanda kutip, "Kok kamu bisa dapat data yang sampai linear eksak?" Ininya, apa namanya, kurvanya misalnya, seperti itu. Nah, jadi proses biologis itu tidak ada yang, tidak eksak ya, tidak eksak. Jadi, yang Anda tanya nanti kalau saya ada pertanyaan, apakah bisa terjadi? Udah pasti bisa, apapun, nah, semua itu yang, muncul di artikel-artikel yang tidak kita, ini ternyata ada di artikel ini, ada di artikel ini. Itu yang kita bisa gali. Kalau Anda, AI juga, langsung ketik tadi Anda tanya, apakah bisa terjadi, kesalahan, mutasi walaupun sudah ada, mekanisme proofreading gitu ya, kalau nggak salah Rehana gitu ya? Eee, intinya adalah seperti itu kan? Iya, Ibu. Iya. Nah, langsung keluar, ketik coba. Nah, begitu, tadi saya katakan mekanisme proofreading itu dilakukan oleh enzim-enzim, salah satunya misalnya DNA polimerase 1. Nah, enzim ini mempunyai keterbatasan, capacity gitu, ya. Jadi artinya kalau kesalahannya demikian besar, ya bertubi-tubi dan demikian besar, enzim itu bisa kewalahan. Yang kedua adalah, enzim ini, tidak melakukan fungsinya dengan benar. Kenapa? Enzim ini adalah protein kan? Protein yang sequence atau disintesis dengan sequence yang ada di gen, dari sequence yang ada di gen. Nah, gennya itu bisa saja mutasi. Gen yang memberikan informasi genetik untuk protein tersebut sudah mutasi dari awalnya sejak bawaan. Sehingga pada orang tersebut DNA polimerase satunya tidak bekerja, tidak fungsional, tidak bekerja dengan baik. Jadi kalau kesalahan sedikit saja dia harusnya orang lain langsung bisa diperbaiki, tapi, pada orang ini tidak. Nah, contoh ini yang jelas adalah pada, orang yang merokok, ya. Anda tahu kan, banyak sekali orang yang merokok yang masih, sehat, tidak ada kanker ya, utamanya, pada usia 70, 80 tahun. Pasti di sekeliling Anda ada gitu ya. Nah, tapi ada orang yang tidak merokok, usia 40, 50 tahun sudah terkena, kanker paru misalnya. Ya, akibat, paparan rokok mungkin hanya dari lingkungan, ya, dari lingkungan atau asap, dari lingkungan, itu sudah. Kenapa? Nah, eee eee, apa namanya, asap,
tembakau atau rokok ini kan adalah radikal bebas yang bisa menimbulkan stres oksidatif, kemudian menyebabkan mutasi. Itu asal-usulnya. Nah, pada orang yang normal dengan sistem pertahanan mekanisme perbaikan yang bagus, DNA polimerase 1 yang fungsional, itu kalau ada paparan sedikit, ya, itu dia bisa diperbaiki sebelum terjadi mutasi. Jadi ada radikal bebas itu akan menimbulkan mutasi, tapi itu sebelum terjadi mutasi sudah kesalahannya itu sudah diperbaiki, sehingga tidak terjadi mutasi dan tidak terjadi penyakit gitu, kanker tersebut. Tapi pada orang ini yang bawaan mekanisme perbaikannya sudah enzimnya ini sudah mutasi, sehingga tidak bisa ada perbaikan. Akibatnya walaupun paparannya sedikit sudah bisa menimbulkan mutasi dan penyakit. Ya, jadi defense mechanism dari sel ini itu sangat penting selain dari paparan tersebut ya. Bisa juga sebenarnya defense mechanism-nya bagus, tapi paparannya terlalu over ya, sehingga overwhelm kapasitasnya si enzimnya ini. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya, Rehana seperti itu. Baik, Prof. Sangat Rehana yang kalau nggak salah yang mau bekerja dengan penelitian dengan kanker ya di Puncak. Iya, Ya. Prof. Oh ya, kalau nggak salah Dokter Adiana menawarkan saya untuk menjadi pembimbing. Udah disampaikan sama Dokter Adiana. Eee, iya, Prof. Cuman kalau tidak salah pembimbingnya tetap Dokter Radiana. Ya, mungkin saya sebagai pembimbing 2 atau apa, tapi Oh, Dokter Adiana. Oh, bukan pembimbing akademik kali ya, Dokter Adiana. iya. Ya, oke. Baik, ada lagi? Izin bertanya, Prof. Ya. Ya, nama saya Rahmat dari Peminatan Bioinformatika. Saya ingin bertanya mengenai origin of replication, Prof. Sebenarnya apa yang mempengaruhi banyaknya jumlah origin dan lokasinya, Prof, dari sebuah DNA untuk bisa direplikasi? Banyaknya origin DNA apa ini? Eukariot, sel Eukariot. eukariot. Oh, itu sama aja dengan pertanyaan apa yang mempengaruhi suatu gen? Ada yang basanya 100 basa, ada yang basanya 500, ada yang basanya 1000 gitu. Gitu pertanyaannya. Jadi saya tidak bisa menjawab ya kenapa ini kalau ada mau meneliti mungkin bisa dicari ya itu semua pertanyaan bisa diteliti. Tapi saat ini misalnya kenapa gen X isinya basanya ada 100, gen A basanya ada 1000 gitu. Itu seperti itu gitu ya jadinya. Maksudnya jumlah ketika akan replikasi jumlah originnya bisa banyak. Iya, ya jadi Tapi artinya ya. ya, nah mungkin saja kalau nanti mungkin bisa dibaca, mungkin satu gen yang sama, ya satu DNA yang sama dari ya satu ini pada keadaan untuk replikasi seperti ini situs mulainya ada 10, tapi pada keadaan yang berbeda situs mulainya jadi seperti itu. Ya, nah mungkin saja, tapi saya belum pernah membaca. Tapi Ya. searching segala macam kadang-kadang bisa dihubung-hubungkan, bisa sudah ada yang meneliti. Tapi selama ini saya belum pernah membaca sih. Nanti mungkin kalau Anda bisa membaca. Tapi kalau dari gen yang berbeda itu situs origin yang berbeda, jumlahnya ya pasti karena strukturnya aja berbeda, terus ininya berbeda, apa namanya? Tentu jumlah situs mulainya juga berbeda gitu. Ya, nah mungkin yang bisa dicari sebenarnya apa sih yang menentukan situs mulai dari replikasi pada eukariotik. Sebentar, saya juga jadi penasaran. Kita buka di AI.
Dia nggak ada ke arah sini. Oh, jadi yang mempengaruhi pemilihan dan aktivasi ORI itu adalah epigenetik, waktu replikasi itu tadi, jadi kapan posisinya pada kromosom tuh. Jadi bisa menentukan modifikasi epigenetik pada kromatin seperti metilasi DNA, modifikasi histon dapat mempengaruhi aksesibilitas situs ORI. Waktu replikasi tidak semua ORI aktif secara bersamaan, ya beberapa dinyalakan secara awal. Posisi pada kromosom, lokasi ORI itu kita langsung ketik berapa detik saya langsung keluar jawabannya. Ya, jadi sebenarnya bagus sekali mempunyai pertanyaan yang aneh-aneh dan itu sekarang ini gampang sekali kita mencari jawaban. Tapi kita percaya apa tidaknya itu tentu kita harus cek ulang ya. Biasanya kalau yang belum ada seperti ini yang saya buka ini belum ada sitasi-sitasinya itu jadi mungkin hanya sintesis dari beberapa apa namanya beberapa pemahaman gitu, nggak ada sitasinya. Ya biasanya kalau yang sudah firm itu ada sitasinya. Bisa di ini belum ada sepertinya belum ada yang langsung ke arah situ gitu, meneliti ke arah situ. Ya, jadi itu contohnya cepat sekali bisa kita ketahui apa yang kita cari gitu. Masih Prof. Dan kita juga bisa cepat tahu kalau Anda nanti ujian pakai AI ya. Jadi itu bisa ditelusuri. Jadi bahwa itu bukan ide Anda sendiri atau bukan tulisan Anda sendiri itu sekarang gampang diketahui. Ya, jadi mahasiswa juga gampang pakai AI untuk ujian, tapi kita juga sekarang punya tools untuk tahu bahwa Anda itu menggunakan AI atau mengcopy paste atau apa gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup. Nanti kita masih ada 2-3 kali pertemuan lagi. Jadi seperti tadi saya katakan, Anda apa namanya dengarkan kuliah, tapi bukan hanya itu gitu. Itu hanya 10%. Saya berharap Anda juga bisa mencari dari yang lain gitu ya, atau sudah mulai searching di AI pertanyaan-pertanyaan Anda yang kelihatannya kok saya nggak ini gitu. Jadi anggap aja AI itu guru Anda ya, dia tanya ini apa, malah kalau di depan saya mungkin malu, aduh nanti pertanyaan saya ngaco gitu atau ini didengarin teman-teman. Tapi kalau kita nanya ke AI kan nggak ada yang salah, paling dia bilang pertanyaan Anda tidak relevan gitu, paling dijawab begitu, tapi nggak perlu malu sama siapa-siapa gitu ya. Bisa kita nanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apapun juga ya. Oke, tapi anyway, kita ketemu lagi, mungkin kita bisa yang kedua adalah transkripsi gen, kita bisa berdiskusi apa yang sudah Anda punya. Misalnya, Anda bisa memberi masukan, "Saya baca dari sini begini begini begini," gitu ya, seperti tadi Yosefin baca, ternyata, di lagging strand itu, paling sering terjadi mutasi karena lipetan kayak begitu. Nah, itu menarik untuk diungkapkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Nah, saya izin live ya. Terima Terima kasih. kasih, Terima Prof. kasih, Banyak Prof. kasih. Terima kasih Prof. Prof. Rina.